ketika aku mengantar kepergianmu. Rasa duka diubah menjadi senandung yang indah. Setiap kata adalah doa kedamaian. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat kita bersuka cita seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana adalah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih. Terpujilah Amitabha Buddha. Datang dan pergi dari tanah suci. Terpujilah Amitabha Buddha. Berkat kebajikan selalu bahagia. Terpujilah Amitabha Buddha. Selalu tentram dan damai. Terpujilah Amitabha Buddha. C. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Semoga Anda bertekad ingin lahir di tanah suci sebelah barat. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Terlahirlah di tanah suci surga Sukawati. Semoga engkau dapat mengingat selalu pada Amitabha Buddha. Semoga engkau dapat terlahir di surga Sukawati. Amitabha Buddha memberkatimu. Terlahirlah di tanah suci surga Sukawati. Mengingat budi ayah bunda. D. Walaupun kami tak dapat bersama selalu, tetapi batin kami selalu terkait bersatu. Tak dapat dilupakan selamanya cinta kasih dari ayah bunda. Kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Rajin belajar agama, sucikan hati dan pikiranku. Selalu ingat dan berusaha membalas besar dosa ayah bunda. Membangkitkan kebajikan, menolong diri sendiri dan semua orang. Dalam setiap kehidupan menyelamatkan diri sendiri dan semua orang. Hanya ayah bunda yang terbaik di dunia ini. Anak yang mempunyai ayah bunda bagaikan mustika. Dalam pelukan ayah bunda kebahagiaan tak terhingga. Bukunya ditutup. Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sanghya di budaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Pada kesempatan pagi ini kita akan bersama-sama menempatkan sisa kremasi Bapak Sugiantoro. Di dalam agama Buddha, penanganan akhir terhadap orang yang telah meninggal itu ada beberapa macam. Salah satunya kremasi atau perabuan. Tujuan dari perabuan atau kremasi menurut agama Buddha mempercepat proses pengembalian unsur-unsur pembentuk jasmani manusia. Sang Buddha menjelaskan ada 4 unsur pembentuk jasmani kita. Dalam tubuh kita ada unsur padat, ya. Maka dia mengatakan manusia berasal dari abu atau dari tanah. Dengan dibakar mudah pengembaliannya, ya, kembali ke tanah, unsur padat dengan dibakar. Kemudian ada unsur air, dengan dibakar juga langsung bisa menguap kembali ke asalnya. Kemudian unsur panas, kemudian juga ada unsur-unsur yang lain, yang semua itu secara jasmani disebut dengan manusia. Manusia terdiri dari 2 unsur jasmani dan unsur rohani, unsur batin, ya, dan unsur rupa. Kedua-duanya tidak mengalami kekalan atau tidak mengalami kelanggengan. Maka cepat atau lambat pembentuk jasmani kita yang terdiri dari unsur padat mau unsur-unsur yang lain akan terurai dengan kematian kita. Sebagai tanda bakti dan hormat, tentunya kita bukan sekedar memandang itu sebuah abu, sebuah tanah, namun itu bekas dari orang tua kita, bekas dari orang yang telah berjasa membentuk generasi hingga sampai saat ini. Maka sudah selayaknya kita menghormati bekas
orang-orang yang pernah berjasa di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat. Maka di kalangan umat Buddha, penghormatan kepada jasa abu-abu jenazah itu salah satunya ditempatkan, dititipkan di penitipan abu jenazah dalam jangka waktu tertentu. Apabila nanti sudah tidak memungkinkan atau pertimbangan-pertimbangan lain untuk dilarung, itu keluarga diberikan kebebasan. Yang amat penting dalam kalangan umat Buddha adalah pelimpahan jasa, jasa-jasa bajik yang kita perbuat, atau perilaku-perilaku kebajikan yang kita perbuat itu bisa mempengaruhi kondisi arwah itu bahagia atau menderita. Maka agar arwah itu selalu berbahagia sesuai dengan harapan beliau dan harapan kita semua, kita berikan dukungan. Ibarat beliau akan menempuh satu perjalanan, kita bekali dengan kebajikan-kebajikan, yaitu mengirim doa. Dan sebagai tanda bakti juga di saat sembahyang ini dipersembahkan sajian makanan-makanan ini sebagai alat bantu yang hidup kepada yang mati. Saya tetap memperhatikan beliau, saya tetap melayani beliau sekalipun telah tiada. Pelayanan atau perawatan dari yang hidup kepada yang meninggal ini akan membentuk kondisi karma-karma baik atau untuk kondisi bahagia beliau. Dengan kondisi bahagia beliau memungkinkan untuk terbantunya telah di alam bahagia. Semoga menjadi harapan keluarga sepeninggal almarhum Bapak Sudiantoro ini terlahir di alam bahagia dan memberikan doa restu kepada keluarga yang ditinggalkan, istrinya, anaknya maupun saudaranya, karena telah memperlakukan dengan layak sisa kremasi ini dengan memberi doa dan menitipkan di tempat ini, dan pada waktunya akan dikembalikan ke asalnya, ke alamnya dengan dilarung. Semoga almarhum segera berbahagia dan taik di alam bahagia. Sadu, sadu, sadu. Dibuka. Demikianlah rangkaian pembawaan doa penempatan abu jenazah almarhum Bapak Sudiantoro. Semoga almarhum akan mengalami ketenangan, kedamaian, dan keluarga yang ditinggalkan mengikhlaskan kepergian almarhum menuju alam yang lain. Kita hormat di altar Buddha, Dharma, dan Sangha dan menundukkan kepala sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Namo Amitabha. Boleh foto sini.